Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Rosyana Chandrawati dengan NIM 2411101057 dengan nomor absen 17 dari saya mahasiswa aktif semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MED. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini adalah perbedaan antara korelasi dan regresi serta penerapannya dalam penelitian. Jadi sebelum masuk ke contoh, mari kita pahami dasarnya dulu atau di pengertiannya dulu. Jadi korelasi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat ada tidak atau tidaknya hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi siswa? Nah, jika korelasi tinggi dan positif, artinya ketika motivasi meningkat, prestasi juga cenderung meningkat. Nah, sementara itu, regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Jadi kalau di korelasi itu hanya melihat hubungan, regresi melangkah lebih jauh, yaitu memprediksi. Misalnya kita ingin memprediksi nilai prestasi siswa berdasarkan skor motivasi belajarnya. Nah, itu dasar atau pengertian dari korelasi dan regresi. Sekarang lanjut ke perbedaan utamanya. Nah, perbedaan utamanya itu saya ambil ada 3, yaitu tujuan, arah hubungan, dan prediksi. Nah, tujuannya, korelasi itu mengetahui seberapa kuat dan arah hubungan antara variabel. Sedangkan regresi itu mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan membuat prediksi. Nah, kalau arah hubungannya, korelasi itu hanya menunjukkan hubungan positif, negatif, dan atau tidak ada hubungan. Sementara regresi itu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh serta memungkinkan kita membuat model matematisnya. Perbedaan prediksinya antara korelasi dan regresi. Nah, korelasi itu tidak digunakan untuk memprediksi. Kalau regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Nah, kayak gitu. Terus pertanyaannya, kapan itu digunakan? Nah, korelasi itu digunakan ketika peneliti hanya ingin melihat apakah dua hal berhubungan tanpa perlu tahu mana yang mempengaruhi. Sedangkan regresi itu digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh dan membuat prediksi. Misalnya, seberapa besar pengaruh motivasi terhadap prestasi siswa. Nah, dengan kata lain, korelasi itu menjawab apakah berhubungan, sedangkan regresi itu menjawab seberapa besar pengaruhnya. Kayak gitu. Nah, setelah tadi saya menjelaskan terkait dasarnya dari korelasi regresi, kita akan lanjut ke contohnya. Nah, jadi contohnya saya ambil misalnya seorang guru itu ingin meneliti hubungan antara motivasi belajar itu X dan nilai ujian matematika itu Y pada 5 siswa. Nah, ini tabelnya. Nah, berdasarkan dari data ini kan cukup sederhana. Jadi terlihat bahwa semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula nilai ujian. Nah, jika dihitung dengan korelasi, hasilnya mungkin R sama dengan 0,95, yang berarti hubungan positifnya itu sangat kuat. Sedangkan menggunakan analisis regresi, kita itu memperoleh persamaan prediksinya. Misalnya, Y sama dengan 50 ditambah 0,4X. Artinya setiap peningkatan motivasi sebesar 1 poin akan menaikkan nilai ujian sebesar 0,4 poin. Jadi setelah saya menjelaskan pengertian regresi dan korelasi, perbedaan utamanya dan kapan itu digunakan, serta contoh korelasi dan regresi itu sendiri, sebagai kesimpulan,
atau saya akan menarik kesimpulan kalau korelasi dan regresi itu sama-sama membahas hubungan antara variabel, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Korelasi itu hanya melihat hubungan, sedangkan regresi digunakan untuk melihat pengaruh dan membuat prediksi. Nah, memahami perbedaan ini penting bagi peneliti agar nggak salah memilih teknik analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam tindakan, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.